أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. 3 kali pertemuan berturut-turut kita membahas al-istighfar. Memang sengaja saya panjangkan karena kita ini manusia pasti terjebak dengan salah dan dosa. Tidak ada manusia dimanapun ia berada, kapanpun pula, di tempat manapun pula, pasti peluang-peluang dosa itu ada di hadapannya. Minhum man hadallah, sebagian dari manusia ini mudah-mudahan kita masuk di sini yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjauhi takut akan dosa dan kesalahan ini. Tapi ada pula sebagian manusia yang kemudian dia memperturutkan hawa nafsunya, atau juga karena pengaruh lingkungan dan persahabatan yang ada dan lain sebagainya. Oleh karenanya sangat mudah manusia itu terjebak dengan dosa dan salah. Subhanallah, Allah memberikan jalan keluar bagi kita, bagi para pelaku dosa ini, ya, para pelaku maksiat ini. Yang penting kita sadar ada muncul penyesalan, Allah membuka lebar-lebar pintu maghfirahnya. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Allah menyuruh kepada kita kalau urusan dosa ini bersegera, bercepat-cepatlah kalian untuk bisa mendapatkan maghfirati min rabbikum, ampunan, maghfirah, ya, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah diampuni, kita akan mendapatkan wajannatin, dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi dipersembahkan buat kita orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang tidak punya dosa. Orang bertakwa itu pasti terjebak dengan dosa, ya, pasti mengalami, menghadapi, merasakan, dan bahkan sebagian ada yang menikmati yang namanya dosa itu. Jangan putus asa. Allah telah menawarkan dirinya, ya, dengan sifatnya yang Ghafur, Maha Pengampun, Ghaffar, yang sangat luas ampunannya, Tawwab, yang membuka lebar-lebar pintu pertobatan kepada kita semua. Kita masih belum bicara Pak Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat-sifat Allah yang semuanya untuk kebaikan kita semua. Nah, Allah telah menyiapkan kepada kita pintu-pintu maghfirahnya kalau kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, izinkan saya malam ini untuk merenungi beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ayat-ayatnya sudah panjang lebar kita membahasnya.
Bagaimana komentar Nabi, bahasa Nabi tentang masalah istighfar ini? Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda kita Aisyah. Ini hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim melalui jalur sanad yang sama. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir ay yaqula qabla mautih subhanallah wa bihamdih astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Subhanallah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali berdoa. Ya, bergerak bibir Nabi ini. Ya, seraya dia berucap ini nampak sekali qabla mauti, sebelum Nabi meninggal dunia. Dan sampean tahu kan Nabi meninggal dunia itu umurnya 60-an. 63 tahun. Ya, kalau almanak Masehi Pak 60-an tahun. Kalau almanak Hijri 63 tahun. Jadi seharusnya memang zikir kita ini jemaah sekalian, kalau sudah kepala 6 memperbanyak apa? Istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah mengatakan yukthir ay yaqul qabla mautih. Nabi sangat banyak sekali mengucapkan berdoa sebelum beliau meninggal dunia. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan memang segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertobat kepadanya. Bayangkan Bapak, Nabi ini semua kita paham. Bahkan Allah yang mengakui dan menjaga dan melegitimasi tentang sterilnya Rasulullah dari dosa ini, bersihnya Nabi dari dosa ini. Manusia yang tidak bisa berbuat dosa, maksum memang Pak. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau salah sedikit yang tidak disengaja langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kendati demikian beliau itu beristighfar banyak sekali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperkuat oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi, kata Nabi, demi Allah, sampai bersumpah loh Pak. Biasanya kalau sampai bersumpah Nabi ini menunjukkan keseriusan ini masalah ini ya mak sekalian. Wallahi, demi Allah, kata Nabi, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah wa fi riwayah min 100 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku ini benar-benar aku beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah dan kembali serta bertobat kepada Allah setiap hari lebih banyak daripada 70 kali. Lebih dari 70 kali, aksar, bahkan lebih banyak lagi Pak dari 70 kali. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Syukur Pak kalau sampai tambah subhanallah wa bihamdihi astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, atau astaghfirullah wa atubu ilaih tanpa al-azim juga boleh. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih, terus diulang-ulang Pak. Itulah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimal 70 kali. Ya, ini menunjukkan Pak keseriusan ya tentang istighfar ini jemaah sekalian. Kemudian ini menarik jemaah sekalian, sekaligus Pak ini yang menghibur saya secara pribadi jemaah sekalian. Sekaligus saya optimis jemaah sekalian bahwa insyaallah dosa-dosa kita ya, maksiat yang kita lakukan, nista yang kita lakukan ini pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa an Abi Hurairah, ini hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi. Allah, demi jiwaku. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya. Ya, artinya Pak, dia bersumpah atas kemuliaan Allah membawa nama diri Nabi. Demi aku ini yang kemudian jiwaku ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya wallahi, demi Allah, demi zat yang nyawaku ada di tangannya. Kira-kira begitu jemaah sekalian.
"Law lam tadznibu la dhahaballahu ta'ala bikum." Andai kata kalian semua ini tidak berbuat salah, andai kata kalian semua tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan mengambil kalian semuanya. Ini Mbak, ini menarik Pak. Saya ketika baca hadis ini optimis betul. Insya Allah kita semua masuk surga semua Pak. Ya. Jadi kalau ada umat manusia ini Pak, tidak punya dosa, biasanya nggak lama ini Pak, orang-orang itu langsung diambil oleh Allah, cepat mati. Kenapa? Karena tidak, nanti bisa-bisa sifat Allah tidak berfungsi Pak. Nyambung maksud saya Mas kan? Allah kan punya sifat Ghafur Pak, Maha Pengampun. Kemudian tidak ada yang mau diampuni. Nyambung ya Mas kalian? Nah, sampai Nabi mengatakan, demi Allah yang jiwaku ada pada tangannya, andai kata kalian semua tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan mengambil kalian semuanya. Wala jaa biqaumin yuznibuna, dan Allah akan mendatangkan satu kaum baru yang kaum itu pasti berbuat dosa, tapi jangan menikmati dosanya. Fayastaghfirullah, kemudian mereka semuanya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfiru lahum, dan Allah mengampuni Pak dosanya. Jadi rupanya ini, saya berkeyakinan jemaah sekalian, ini hadis Pak membuat kita optimis Pak. Yang penting sampean jangan hobi berbuat dosa. Tahu hobi Pak? Tahu hobi jemaah kalian? Senang, kalau senang memang sampean mencari Pak. Jadi bangun pagi cari dosa gitu. Enggak. Kalau berbuat dosa pasti kita dihadapkan. Mohon maaf. Siapa Pak dari tadi pagi subuh Pak sampai sekarang maghrib ini yang sampean bisa lepas dari dosa Pak? Dosa mata. YouTube-nya kayak gitu. Terutama yang muda-muda nih Pak. WA-nya kayak begitu Pak. Dosa mulut, yang tidak berdusta, yang tidak mengumpat, yang tidak menggunjing orang, tidak memfitnah. Mulut diam dari pagi Pak, hanya istighfar dan bertobat setelah baca Quran. Tidak ada Pak. Kadang kita ngamuk sama istri, dosa lagi Pak. Kadang kita membentak anak, dosa lagi Pak. Kadang kita di kantor teman Pak, guyonannya berlebihan, dosa lagi. Mata Pak, ngelihat teman ayu, aduh ayu nih rek, dosa lagi Pak. Itu hidup. Tidak bisa Pak. Kita tidak berbuat dosa tapi dibenturkan dengan dosa, dan kemudian kita dibentur, kita menikmati Pak. Di saat iman turun tidak sadar, kan wajar jemaah sekalian. Saya tidak mau cerita saja Pak sama sampean ini. Hari ini kalau 5-6 kali ada saya berbuat dosa Pak, tapi saya tidak perlu menceritakan. Tapi saya akan ceritakan masalah saya pribadi ini dengan siapa? Dengan Allah SWT. Yang penting saya tidak mencari dosa, dibenturkan dengan dosa Pak. Bawa mobil tadi Pak, ya, janjian sama seseorang jemaah sekalian, terus kebetulan saya ada orang ingin mewakafkan dananya Pak untuk bangun masjid di daerah saya di Sumeneb, hampir 1 M jemaah sekalian. Kebetulan nadirnya datang Pak, saya pertemukan dengan orang ini gitu. Janjian di kantornya, Ustaz, aduh saya keluar, sudah janjian, bisa ketemu di tempat ini Ustaz. Akhirnya ketemu Pak di satu tempat, semacam kafe tapi agak berkelas sedikit jemaah sekalian. Ada minum es krim, ya, kentang goreng sama pizza jemaah sekalian. Insya Allah halal Pak. Tapi yang melayani Pak, senyumnya renyah jemaah sekalian. Tidak bisa Pak, tidak bisa. Kita nutup begini Pak, tidak bisa. Ngelihat pasti bergerak hati jemaah sekalian. Hati pasti bergerak jemaah sekalian. Astagfirullah. Sudah istighfar Pak. Sudah istighfar, tapi berpengaruh di sini Pak. Antum ketika kayak gitu jangan putus asa. Yang penting antum jangan menikmati terus. Mana yang tadi? Mana? Loh, itu yang tidak boleh Pak. Itu namanya hobi. Ya Pak. Belum lagi yang makan di situ juga Pak. Ya Allah. Duduknya. Ya kalau duduk sopan tidak apa-apa Pak ya. Duduknya nggak sopan Pak. Sangat mengganggu mata. Akhirnya Pak, terganggu iman kita ini ma'asyiral muslimin. Padahal kita niat datang ketemu dengan orang baik-baik Pak, ingin menegakkan proyeknya Allah Subhanahu wa taala, ya, ingin membangun masjid di satu tempat, tiba-tiba dibenturkan, digembar seperti ini. Tidak bisa Pak. Inilah yang membuat kita bahagia ma'asyiral muslimin. Laulam taznibu, kalau kalian kemudian tidak berbuat dosa, la dhahaballahu ta'ala bikum, Allah akan mengambil kalian semua.
Makanya Pak, orang-orang yang baik-baik Pak, yang tidak punya dosa cepat mati ya. Ya, biasanya orang kayak itu Pak yang tidak punya nafsu. Ya, tidak punya nafsu Pak. Nafsu lihat perempuan tidak nyambung. Wara. Kalau makan pun nafsunya biasa-biasa saja Pak. Makannya nasi putih, kuahnya air putih Pak, garamnya garam putih. Ya garam putih Pak ya. Oh tapi ada sekarang garam Himalaya Pak ya. Garamnya garam putih. Akhirnya apa Pak? Sebulan kurus Pak, kurus cekik. Ya kurang-kurang gizi Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang tidak bermaksiat Pak. Orang udah bermaksiat cepat mati Pak. Karena alamnya bukan alam manusia. Alam manusia punya syahwat masalahnya Pak. Ada orang yang bisa mengendalikan syahwatnya, ada orang yang tidak bisa mengendalikan syahwatnya, atau memang terpaksa Pak dia dibenturkan syahwatnya dengan sesuatu yang seperti itu. Nah, laja'a biqaumin kata Allah. Allah akan mendatangkan satu kaum baru yuznibun, yang pasti kaum itu yang baru itu akan berbuat dosa. Fayastaghfirullah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, fayughfar lahu, dan Allah akan mengampuni Pak dosa-dosa mereka. Makanya sampean Pak kalau merasa banyak berbuat salah, jangan cerita pada siapa-siapa Pak, tutup rapat-rapat, udah ceritakan sama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa apa saja, hatta dosa besar sekalipun, kita punya Allah yang punya sifat namanya apa? Ghafurun, Rahimun, Ghaffarun, Tawwabun, Rahmanun, Rahimun. Selesai sudah jamaah sekalian. Ini membuat kita optimis dalam hidup. Yang penting jangan sampean merasa nikmat Pak dengan dosa. Kalau menikmat biasanya susah istighfarnya jamaah sekalian. Ya, kira-kira begitu. Nah saudara, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Abu Dawud wa Tirmidzi, man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini biasanya sampean baca habis salat. Habis salat Pak ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, sampean tahu Pak dampak dari doa begitu jemaah, istighfar yang begitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Coba apa doa pertama kali dibaca? Istighfar kan ya? Istighfarnya sampean nikmati Pak. Jangan hanya di mulut Pak. Astaghfirullahaladzim atau astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pak, kalau sampean baca dengan penuh keyakinan Pak, sampean merasa banyak dosa dalam hidup ini, atau salatnya tadi Pak sampean banyak ngelamunnya daripada khusyuknya jamaah sekalian, kayaknya lebih banyak itunya Pak ya. Ya, lebih banyak ngelamunnya daripada khusyuknya Pak ya. Tadi dibaca surat apa Pak? Halo? Surat apa Pak? Ar-Rahman ya? Tahu nggak sampean maknanya Pak? Kalau sampean tahu Pak, lemes sampean. Betul. Tapi ada orang tidak paham pula Pak. Apa itu? Yang gitu aja Pak, tidak nyambung. Ya. Tapi jangan putus asa jamaah sekalian. Makanya begitu salam, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Silakan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sampean yakin betul Pak dengan doa seperti itu? Ghufirat dzunubuhu, Allahu akbar, wa in kana qad farra minaz zahfi. Dosanya Pak diampuni oleh Allah walaupun dia terjebak dengan dosa besar seperti orang pengkhianat dalam peperangan. Sampean tahu Pak pengkhianat dalam peperangan? Sampean kalau perang Pak, perang megang pedang terus sampean mundur Pak, tidak punya alasan yang jelas, itu sampean boleh dibunuh Pak. Karena sampean menciutkan pasukan-pasukan yang lain, dianggap pengkhianat jemaah sekalian. Menciutkan orang yang sedang jihad Pak. Begitu dari ke belakang Pak, selesai orang ini Pak. Itu pelaku dosa besar. Tapi kalau sampean baca begini jemaah sekalian, astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dosa besar seperti itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil. Selesai sudah Pak. Sampean Pak nanti pulang dari masjid, sudah zikirnya Pak, astaghfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hah? Nanti sampai naik motor Pak, daripada ngelamun Pak, ya nyanyi apa? Banding-banding ke apa? Lebih baik sampean apa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum
wa atubu ilaihi. Insyaallah Pak, dosa besar yang satu diampuni oleh Allah. Hatta dosa zina Pak, hatta dosa bunuh orang Pak, hatta dosa apa saja. Sampean yakin betul dengan istighfar, sambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah jemaah sekalian. Inilah indahnya istighfar yang Allah gambarkan kepada kita. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, Masya Allah, ini lebih dahsyat lagi jemaah sekalian. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala. Langsung Pak Nabi menyampaikan firman Allah, namanya ini hadis qudsi, hadis yang sangat suci. Ya ibna Adam, hai anak manusia, anak Adam, cucunya Adam, anak cucu Adam, kita semua ini Pak. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka wa ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, apa yang kau minta kepada aku, apa yang kau doakan dan minta kepada aku, dan kau berharap kepada aku ampuni untukmu semua. Dan dari apa yang kau perbuat selama ini, dan aku tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah Pak ya. Kalau kita mau apa? Mau apa? Mau beristighfar. Ya bena Adam, wahai anak Adam. Jangan lupa Pak. Innaka in da'autani, kalau kalian berdoa kepadaku, artinya Pak, berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajautani, dan kau berharap kepadaku, kata Allah. Berharapnya bukan kepada manusia Pak, berharapnya kepada Allah. Berharap Allah mengampuni dosa kita, berharap Allah kemudian mensucikan semua kesalahan kita, berharap kepada Allah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ghafartu laka ala ma kana minka, aku ampuni apapun yang kalian perbuat selama ini. Wala ubali, aku tidak peduli, karena kau sudah kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya ibna Adam, wahai anak manusia, anak Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak manusia, anak Adam, andai kata dosamu itu menjulang sampai ke langit Pak, begitu banyaknya, kalau ditumpuk-tumpuk Pak, sampai menjulang sampai ke langit jemaah sekalian. Kemudian engkau datang menemui aku, beristighfar minta ampun kepadaku, engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku ampuni kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi Pak kalau sampean ada di masjid begini, sampean kemudian tidak merenung akan dosa masa lalu Pak. Rugi sampean Pak. Dan sampean harus yakin bahwa dosa saya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah korupsi Pak, ya, terus korupsinya sudah habis, ya apa Pak? Ya sudah, yang penting sampean tidak usah cerita ya, tidak usah cerita Pak. Tangisi Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak saja sesuai dengan kemampuannya berinfak dan bersedekah. Dan niatkan ketika infak bersedekah itu untuk menepus dosa-dosa masa lalu dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau korupsinya masih ada Pak, ya kembalikan. Ya apa caranya ya? Ya, mungkin dikembalikannya Pak tidak harus kemudian terang-terangan, sampai ditangkap sama KPK jemaah sekalian gitu. Kan korupsinya tidak ada yang tahu Pak ya. Mengembalikannya juga nggak ada yang tahu. Yang penting menjadi amal-amal sosial. Silakan. Ya, jangan dinikmati Pak, jangan dimakan sama anaknya, jangan dimakan sama istrinya, nanti istrinya nggak akan taat, anaknya nggak akan hormat pada orang tuanya. Hasil-hasil seperti itu. Sadar masih ada uangnya, kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan pada umat ini jemaah sekalian. Nah, Saudara, andai kata dosamu sudah menjulang sampai ke langit, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau minta ampun kepadaku, akan aku ampuni kalian semua gitu. Ya ibna Adam, Allah mengatakan lagi Pak, wahai anak Adam, anak manusia, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma ataitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan, rawahu Tirmidzi. Ya Allah, wahai anak manusia, kita semua ini Pak dipanggil oleh Allah, andai kata engkau datang kepadaku, setiap jengkal yang kau langkahkan, kau gerakkan kakimu, kau berbuat dosa. Saya pikir tidak ada Pak orang begitu ya. Satu langkah dosa Pak, langkah berikutnya dosa gitu. Memang pekerjaannya dosa terus jemaah sekalian gitu.
Saya pikir tidak ada Pak orang seperti itu. Ini Allah mengatakan, andai kata ada di antara kalian datang menemui aku dengan setiap jengkal bumi ini kalian berbuat dosa, kemudian kau datang menemui aku, selama kau tidak syirik kepadaku dan kau beristighfar minta ampun kepadaku, aku akan mendatangimu setiap jengkal yang kau lalui itu, ampunanku aku berikan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Pak, ini hadis rugi kalau sampean tidak merenungi dengan benar, Pak. Ya. Ini hadis membuat kita optimis dalam hidup, ma'asyiral muslimin. Yang penting, Pak, semangat sampean besok tidak akan mengulangi lagi ya. Kendati nanti 1 bulan kumat lagi, Pak, ya ulangi lagi, Pak, istighfarnya jamaah sekalian. Perkuat lagi istighfarnya jamaah sekalian. Dan lagian tidak bisa, Pak. Kita ini masanya punya hawa nafsu ya. Punya syahwat, Pak. Loh iya, Pak, saya kadang-kadang bicara begini, Pak, pulang ke rumah kadang-kadang ngamuk juga sama ibunya Nana, Pak. Ya, ngamuk sama anak-anak, ngamuk sama pembantu, terkadang marah sama pembantu. Manusia punya syahwat, Pak. Yang penting begitu kita berbuat salah, minta maaf sama orang kita berbuat salah dan minta maaf pula kepada Allah. Selesai hidup ini dan jangan berusaha untuk tidak mengulangi lagi masalah yang sama di kemudian hari. Kan nanti kumat, Pak, setelah beberapa bulan kumat lagi, namanya manusia. Istighfar lagi kepada Allah, perkuat jamaah sekalian. Terus sampai kapan, Pak? Sampai kita mati. Insya Allah dosa-dosa kita semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu an al-ajab mimma yahlik wa ma'ahu najah. Sungguh mengherankan, kata Sayyidina Ali. Sungguh mengherankan. Kok bisa ada orang celaka dalam hidup ini? Padahal baginya ada sesuatu yang menyelamatkannya gitu. Saya ulangi lagi, Pak. Al-ajab mimman yuhlik wa ma'ahun najah. Bagaimana orang ini bisa celaka gitu? Padahal ada penyelamatnya itu. Qila wa mahiya. Kemudian ditanyakan pada Sayyidina Ali, apa itu penyelamat itu? Gitu. Qala al-istighfar. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Saya, Pak, ya, sampai saat ini, Pak, kadang-kadang saya target minimal 100. Kadang-kadang lupa, Pak. Pakai ini kadang-kadang terus hilang, Pak. Sampai sekarang saya kadang-kadang, Pak, saya pakai tasbih jamaah sekarang gitu. Dan hampir semua tas-tas saya isi tasbih sekarang, Pak. Iya, kadang-kadang di jalan, di atas mobil. Terlepas sampean mau suka atau tidak suka, ini bagi saya sarana jamaah sekalian. Satu persatu kita nikmati, Pak. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sampai tuntas, minimal sudah punya hitungan 100. Mengikuti sunnah siapa? Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan, tidak ada masalah. Ya. Ini hanya sarana, Pak. Jangan sampai membid'ahkan masalah-masalah seperti itu. Kita tidak meniru orang Nasrani, tidak meniru orang Yahudi. Ini alat bagi kita jemaah sekalian untuk mempermudah. Kadang-kadang lupa, Pak. Jemaah sekalian. Saya juga bersalawat 100 kali tiap hari. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Jadi 100 kali juga jemaah sekalian. Biar kita tenang, Pak, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus istighfar. Istighfarnya, Pak, akui. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tadi subuh saya masbuk. Astagfirullahaladzim. Tidak masbuk sih, cuma Fatihah tidak sempat baca amin bersama imam gitu. Astagfirullahaladzim. Kurang khusyuk tadi saya salat gitu. Astagfirullahaladzim, ngantuk saya tadi gitu. Pas salat. Akui, Pak, akui. Bapak kita akui. Astagfirullahaladzim, pulang ke rumah, kopi tidak siap, aku mendelik sama istriku gitu. Astagfirullahaladzim. Itu, Pak, istighfar yang berangkat dari sebuah pengakuan itu lebih istimewa ya, Mas. Apalagi, Pak, emang ada dosa besar. Astagfirullahaladzim. Dulu saya di SMA pacaran. Tapi ngomong sendiri, Pak, ya. Jangan cerita sama orang. Astagfirullahaladzim. Saya sempat macam-macam dengan pacar saya. Astagfirullahaladzim. Saya dulu di perguruan tinggi lebih dahsyat lagi gitu. Tapi sampean tutup, Pak. Tidak usah cerita. Cerita sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa kita, Pak, sampean, Pak, semuanya akan yajidillaha ghafurar rahimah. Engkau akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada kita semua jamaah sekalian. Saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Qatadah rahimahullah mengatakan Al-Qur'an ini, Pak, yang sampean baca
yadullukum ala da'ikum wa dawaikum. Penuh dengan arahan, dia menunjukkan kepada kalian tentang berbagai macam penyakit yang akan menimpa kepadamu dan sekaligus obatnya. Amma da'ukum fadzunub. Adapun penyakit yang akan menimpa kepada kalian semua, kata Al-Quran, itu dosa-dosa semua, Pak. Dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa pikiran, dosa perut, dosa di bawah perut, dan dosa-dosa yang lain. Wa amma dawa'ukum, adapun obatnya apa itu? Al-istighfar. Sudah, Pak, tidak ada jalan lain. Istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ya, syukur kalau kita baca tadi ya, la ilaha illa astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu, Pak, dosanya sebesar apapun pula, hatta dosa besar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Gitu. Itu, Pak, sekaligus obat bagi kita, ma'asyiral muslimin. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar. Qala ba'dul ulama rahimahumullah, al-'abdu baina dhammin wa ni'mah. Memang hamba ini, Pak, dalam hidupnya dihadapkan dengan dosa dan kenikmatan. Ini yang paling banyak, Pak, menimpa kepada kita. Ya, kalau bicara nikmat, memang wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. La yuslihuha. Dua-duanya itu, kata ulama ini, tidak akan baik menghadapi dosa dan nikmat ini kecuali apa? Perbanyak hamdalah. Jadi, Pak, setiap sampai nikmat, termasuk juga kita malam ini ya, bisa duduk bersama, salat maghrib bersama, kemudian ngaji bersama. Ini kan nikmat, Pak, ya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala nikmatil ibadah. Alhamdulillah ala nikmatis salah. Alhamdulillah ala nikmatiz zikir. Akui, Pak, puji. InsyaAllah, Pak, kalau sampai memuji Allah, bersyukur pada Allah, besok malam, Pak, sampai lebih semangat lagi ngaji seperti ini, jemaah. Alhamdulillah, saya bisa beriktikaf di masjid. Alhamdulillah, saya bisa baca Quran. Terus kalau berbuat dosa, ya sudah, Pak, astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Selesai sudah, Pak. Dan rata kita di situ kan ya. Sepertinya, Pak, kita sekarang nikmat, Pak, ya. Nikmat. Besok nanti Pak, kita pulang ke rumah makan ya. Nanti tidur. Kan nikmat semua, Pak. Subuh bangun lagi, syukur ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berbuat dosa, astagfirullah. Alhamdulillah, astagfirullah. Alhamdulillah, astagfirullah. Terus kita mainkan, Pak, dalam kehidupan kita seperti itu. InsyaAllah semua dosa dan kesalahan kita, jemaah sekalian, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saya pikir cukuplah ya tentang masalah istighfar ini. Dengan demikian tuntas sudah, Pak. InsyaAllah pekan yang akan datang kita akan masuk ke bab baru atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dosa dan kesalahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah berada ya di Muqaddimah 2023, Pak, ya. Mudah-mudahan semua amal saleh yang sampean dapatkan di 2022 ya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dosa-dosa kesalahan yang pernah kita perbuat, Allah akan mengampuni semua dosa dan salah kita. Optimis, Pak, ke depan 2023 harus lebih baik, Pak, lebih berkualitas, dan Allah membuka lebar-lebar pintu kebaikan buat kita semua. Allah menutup rapat-rapat pintu maksiat buat kita semua. Dan mudah-mudahan Allah mengakhiri kehidupan kita mengakhiri kehidupan ini, Pak. Allah karuniakan kepada kita suasana husnul khatimah insyaallah, dan dosa-dosa kita semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin bi rahmatika ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.